kitabnya loh. Kalau antum punya kitab itu, baca itu apa kitab Wahabi dalam ini yang sesat, antum bantah kitab ini. Kalau punya kitab ini, syukur tadi antum bilang ada antum punya kitab Tara Aqidah Wasatiyah ya, antum baca itu. Kalau antum nggak paham, itulah. Jadi berarti dia ini sekarang sudah kawan kita. Ya, antum bantah itu kitab ini yang antum punya tadi, anda lihat, antum tuliskan dalam video itu kan toh. Kalau anda dia paham, tidak mestilah orang berbangga nama Imam Syafi'i, tapi ada kami pasti seperti sama dengan Imam Syafi'i. Karena beda antara Syafi'iyah dengan Syafi'i itu antum harus bedakan. Kemudian juga kalau lembaga bernamanya Syafi'i, bukan berarti dia harus mempelajari mazhab ulama lain. Di mananya hal seperti itu. Ya, itulah. Ya, ilmunya nggak dengan antum, dah. Ini bentuk berbeda nggak sekali. Makanya saya dari awal itu. Nanti saya akan sebutkan berapa kali dia katakan sudah berkali diundang secara resmi, saya akan katakan nanti. Karena memang tidak level banget rasanya gitu loh. Kita kalau debat itu maunya misalkan orang-orang sudah paham. Jadi kita diajak jadi bodoh, akhirnya kita jadi bodoh begini, bantah-bantah jadi bodoh kita jadinya. Makanya pantas banyak orang tidak mau debat sama dia, yang kebodohan jadinya kita. Karena kalau semua lembaga katanya dianggap fitnah, membodohi umat, berbohong. Gimana seperti itu? Halo. Assalamualaikum. Saya kalau bicara namanya agak terlalu semangat, kadang-kadang suaranya tinggi. Maaf, saya turunkan lagi nih intonasinya. Ya. Baik. Jadi kalau itu sebagai fitnah, karena berfitnah, siapa? Terus menuduh juga yang bikin gaduh. Siapa yang bikin gaduh? Siapa yang bikin gaduh? Siapa yang gaduh? Siapa yang bohong sebetulnya? Yang dusta. Ya, tidak mesti sebuah lembaga itu menama sebuah nama tokoh harus tidak boleh ngajarkan yang lain. Di mana antara dapat gitu? Korehnya dari mana itu? Dari kantongmu. Ya, itu nggak benar seperti itu. Nggak benar ya. Makanya tidak ilmiah. Debat nggak ilmiah kalau begitu. Saya bisa debat seperti Anda. Bahkan saya bisa bolak-balikan Anda dengan hujah-hujah seperti itu. Tapi saya nggak mau. Nah, itu yang masalah. Dari dulu saya tidak mau melayani. Debat sama Anda itu begitu. Ya. Jadi orang bodoh kita jadinya. Masa iya dianggap membohongi ketika lembaga kita bernama Syafi'i, terus kalau kita mengajarkan tafsir-tafsir ulama lain, madhab-madhab lain, dianggap tidak? Kalau saya sudah sebutkan dari pertemuan pertama, saya tantang Anda untuk dari sini. Lihat kita mengajarkan apakah tidak ada sama kitab Imam Syafi'i, bahkan ada daurah khusus mahasiswa yang mengajar matan Abi Syuja, ya. Beberapa matan fikih Syafi'i itu diajarkan pada mahasiswa kami. Jadi kalau dikatakan Anda mengaku mazhab Syafi'i, Anda itu tidak, nisbah saja. Akidah Anda berbeda banget dengan Imam Syafi'i. Ya. Berbeda banget dengan Imam Syafi'i. Ya. Oke. Kena ya ke batunya kan? Nah, maka saya kalau bantah-bantah begini saya bisa lebih soalnya saya bisa bola-balikan kalau begitu Anda bilang. Betapa banyak juga lembaga-lembaga yang semadzhab dengan Anda memakai nama-nama ulama, tapi apa benar-benar menjalankan apa itu? Enggak juga kan? Maka saya contohkan banyak lembaga seperti itu. Tapi pokoknya adalah ya benar-benar konsekuen. Kita memakai nama Imam Syafi'i karena banyak orang ngaku Imam Syafi'i tapi tidak menjalankan akidah yang dipakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu apa mazhabnya? Mazhabnya idza sahih hadits wa madhhabi. Kalau sahih hadis itu yang belum suruh kita ikut hadis, bukan hawa kita. Ya. Itu sedikit. Itu makanya saya tidak ilmiah kalau debat-debat begini yang saya tidak suka. Jadi bodoh kita. Seperti itu jadi bahan debat sih. Kan artinya kan wawasannya itu untuk dibawa banget gitu jadinya. Ke bawah banget gitu pun itu. Ya. Kadang-kadang mungkin anak-anak SMA juga udah paham masalah seperti itu. Tidak mesti memakai nama Imam Syafi'i harus dijadikan Imam Syafi'i ya. Di mana? Imam Syafi'i memang menyuruh. Kalau pakai nama saya nggak boleh pakai pendapat ulama lain. Atau adakah ulama Syafi'i mengatakan kalau Anda memakai Imam Syafi'i atau melibatkan diri kepada Syafi'iyah, jangan pernah keluar dari mazhab Syafi'iyah. Betapa banyak ulama Syafi'iyah juga berbeda pendapat sesama ulamanya, sama Syafi'iyah sendiri dan banyak juga. Ya, makanya kadang-kadang memang benar kata Imam Syafi'i itu. Saya kalau berdebat sama orang pintar, saya selalu menang. Kata Imam Syafi'i. Tapi kalau debat dengan orang bodoh, saya selalu kalah. Nah ini masalahnya seperti itu.
Jadi, maka saya bilang, saya kalau gaya berdebat, saya bisa seperti dia gaya debat tuh bisa. Bukan saya tidak bisa, tapi itu nggak mendidik umat lah. Karena kita akan mencari kemenangan, bukan saling menjatuhkan, bukan dengan data dan fakta. Maka kemarin di awal episode saya jelaskan kita menjadi pegangan dalam akidah maupun yang khusus dalam masalah yang akidah yang lebih lagi masalah asma sifat. Itu saya terangkan kemarin. Saya tidak banyak bantah Anda silakan baca aja kitab itu, bantah para ulamanya. Gitu. Anda katakan goblok, katakan wahai, silakan. Itu para ulama. Itu mulai dengan berapa. Mau isi perutnya silakan. Ya, silakan. Mau isi perut Anda silakan. Katakan apa ya kata-kata yang suka-suka aja. Itu. Ya. Baik. Itu. Lembaga ya, Imam Syafi'i tapi tidak diajarkan memahami Syafi'i. Baik. Kami di sini tidak mengatakan mahasiswa kami ajar orang terbuka. Jadi itu sebuah kampus sifatnya terbuka, ya. Tidak ada kelaziman, ya. Bahkan di lembaga pendidikan begitu memang. Sudah ada, terlalu panjang lah. Ini enggak ilmiah sebenarnya debat-debat itu tuh. Sudah itu hal tuh. Maka beginilah kalau udah orang terbelum kita harus turun level, turun berdebat hal-hal tidak penting jadinya. Tapi bicara masalah ada YN, satu kelas berhasil diwahabikan, masya Allah. Ya, sebetulnya kemarin teman-teman mau cerita tentang pengalaman dakwah saya di sini, ya, unik dan antik, ya. Kalau mereka nuduh anak Wahabi anarkis, siapa yang pernah merobohkan Pondok Rabbani? Jamaah siapa itu? Siapa yang pernah juga melakukan suatu bentrok, ya, satu kelompok dan kelompok lain di Syiah? Kelompok mana itu? Belum pernah Wahabi tercatat pernah menyerang, pernah merusak pondok, maka belum pernah. Tapi perhatikan kelompok-kelompok yang selama ini bicara Wahabi, mereka yang anarkis. Mereka yang anarkis. Ya. Terus setelah mereka berhasil, ini kalau di Jember ini dulu, berhasil merusak pola-pandakan Pondok Rabbani, mereka mengancam akan datang ke kampus saya. Nah, ketika itu datanglah Intel, negosiasi, ini mereka ini. Ya biasa, ini oknum atau dari pihak keamanan kadang-kadang bilang ini antum lebih berakal, ngalah lah ini. Akhirnya putuskan, Pak, saya ini tidak pernah mengganggu mereka. Dan tidak pernah. Kalau masalah diskusi ilmiahnya, cara masalah ilmu, ya biasa kita dalam komunitas kita menjalankan dalil-dalil, tidak pernah menghina kelompok, merendahkan, nggak pernah. Sesuai dengan dalil-dalil kita. Pernah mau Allah, amalan-amalan orang, nggak pernah. Ya. Jadi, ketika itu, saya sudah bilang, mereka datang ke sini karena mereka yang datang, yang menyerang, saya berhak membela diri saya. Saya bilang gitu, walaupun saya akan berkumpul di depan kampus saya ini, Pak, saya mati di sini. Silakan mereka datang. Ya, akhirnya mereka bernegosiasi karena jumlah mahasiswa juga mulai udah waktu itu. Saya diinformasi nih, saya cerita dari Intel ya yang melaporkan saya. Dilaporkanlah kalau memang kalian nyerang ini kami dapat tanggung jawab. Dan pada polisi saya itu daripada keamanan saya bilang gitu. Kalau Bapak tidak bisa mengamankan, kami bisa mengamankan diri sendiri. Karena ini mengamankan mereka yang datang. Kami bukan nantang-nantang, mereka selalu nantang-nantang. Nggak pernah nantang-nantang kita kok. Ngapain cari ribut begitu? Saya cari ribut. Nah, itu nggak pernah kita. Nggak. Nah, kalau saya mau cerita, kalau sudah saya cerita panjang dengan sejarah ini, sebetulnya banyak pengalaman. Silakan cerita bagaimana, dia menyebut juga YN. Dia menyebut YN di sini, padahal waktu itu belum YN. Sekolah tinggi ya. Itu saya diminta ngajar di tafsir hadis, mengajar namanya Madda Takhrijul Hadis dan Naqdul Hadis. Tadi dia bilang mahasiswa berhasil enggak, saya tidak pernah mengajarkan madzhab Wahabi kepada mahasiswa. Ya, yang akan jadi saksi semua mahasiswa. Dan para mahasiswa yang pernah saya ajar selama 2 tahun saya ngajar, ya, silakan apa pertanyaan antum yang tidak bisa ana jawab. Silakan antum komen di Facebook ana atau di mana. Ya dia bilang kan tadi ditanya mahasiswa setelah didukerin lagi, kembali ke Ahlussunnah lagi, dia nggak bisa jawab, diam. Apa sih pertanyaan antum nggak bisa jawab? Ya biar siapa yang bohong sebetulnya gitu loh. Dia menunjukkan diri hebatan bahwa dia bisa mendoktrin, kemudian ketika murid-muridnya kata yang soal doktrin nggak bisa dijawab oleh saya. Hebat banget, hebat, luar biasa. Tapi saya tidak sehebat gitu memang. Saya mungkin bodoh saya. Masih perlu belajar banyak masalahnya. Tetapi perlu diketahui. Saya ngajar di lembaga itu banyak cerita sebetulnya, dan ini saya dapat bocoran dari orang dalam. Ketika saya mulai menjadi situ,
itu ketua sekolahnya ditelepon oleh pihak-pihak tertentu ya. Kenapa itu orang Wahabi masuk? Saya dapat bocoran begitu. Ya, tetapi karena memang orang akademis tidak bisa didoktrin begitu, saya dapat jawaban dan informasi dari orang-orang yang mendengar gitu menyampaikan, dan sahabat ngajak saya ngajar, dia bilang, dijawab saja, jangankan orang Wahabi, orang liberal juga ngajar sini, ini bukan lembaga orang tertentu, siapa saja berhak masuk lembaga ini, punya pemerintah gitu. Akhirnya mereka 2 tahun saya mengajar di situ. Tapi kalau saya cerita pengalaman ngajar, wah banyak uniknya ya, banyak uniknya. Ya, atau dalam 6 bulan saya gaji itu 400, nggak lebih dari 400.000, dan itu sudah dipotong pula dengan pajak gitu. Potong pajak lagi 20%, pernah saya protes, kok gaji ini dipajak lagi, kan gitu. 6 bulan 400.000 gaji saya, ngajar 4 jam per minggu, ya, biar antum tahu. Maksud saya di sana itu bukan apa-apa, saya hanya ingin memberikan informasi. Apa sih Wahabi? Bagaimana sih Wahabi itu? Pahamnya Wahabi itu? Bagaimana ilmunya Wahabi? Biar mereka sekarang ini kan selalu Wahabi. Maka antum yang penasaran dengan Wahabi, undang sekali lah. Ya, undang sekali dengarkan apa yang dijadi dasar pengamalan mereka, akidah mereka, gitu. Terbuka sedikit. Ya, jangan hanya dilarang-larang. Nah, ada satu cerita, itu kalau takhrid saya bawa sesuatu ke perpustakaan. Perpustakaan saya bawa melihat kitab-kitab Albani dan kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Anehnya, ya, semester berapa? Saya nggak tahu ya. Di akhir-akhir, yaitu semua buku-buku itu tidak dilihat lagi di pustaka. Nggak tahu, mungkin merasa mahasiswa akan bisa mengambil faedah ya. Waktu itu memang saya bilang di perpustakaan, antum kan mendengar Ibnu Taimiyah itu begini. Ini kitabnya fatwa Ibnu Taimiyah, antum baca di sini nih. Sila antum cek itu kebenarannya benar nggak? Ibnu Taimiyah menyerupakan Allah dengan makhluk, Ibnu Taimiyah memberikan orang, ini fatwanya, sudah antum baca nih. Misalnya saya tantang mahasiswa waktu itu, kemudian juga Syekh Albani dijelek-jelekan, saya bilang, ini kita Albani, antum cek sendiri. Saya tidak akan ngomong siapa Albani, siapa Ibnu Taimiyah, antum cek sendiri, kita bilang gitu. Tetapi waktu setelah itu, kitab-kitab itu nggak tahu disimpan di mana. Ya, itu unik kan? Nah, jadi keterbukaan itu nggak ada. Ya. Dan sempat 2 orang mahasiswa datang ke kajian saya, Tuhawiyah berapa kali, dan sempat curhat kepada saya, dan dia ya di orang tuanya, dan kalau masih dia datang ke STDI ke kampus saya, itu akan diambil motornya orang tuanya. Ya kasihan dia kuliah gimana gitu kan. Nah, dari sempat curhat juga Pak saya dulu Ustadz dengar kalau kita datang ke sini pakai dibunuh. Saya bilang, iya Ustadz, itu informasi saya. Wah ngeri, dia bilang, iya Ustadz, ini kita itu ditakutin datang ke sini nih. Kalau kamu masuk ke lokasi Wahabi, pasti kamu dibunuh. Aduh, lucu lah. Asli lucu-lucu banyak lah informasi yang fitnah-fitnah yang menyebar luar biasa. Nah, banyak sekali fitnah-fitnah besar. Nah, kalau masalah debat ini saya ceritakan beberapa kali ini. Ini banyak keunikan juga ini. Jadi, ini saya cerita dulu hal yang lain dulu. Saya dulu pernah ngisi di salah satu radio di Radio Swasta di Jember, itu mengisi acara setiap Sabtu sore. Yang saya ajar adalah Al-Kabair, ya, punya Imam Zahabi. Nah, saya tidak pakai bahan akidah nanti supaya masyarakat ya bisa mendengar ya, walaupun di situ yang pertama akan bicara masalah syirik, gitu kan. Nah, itu jadi itu saya. Nah, setelah berapa tahun itu ada Intel datang pada saya. Intel membawa daftar nama orang-orang yang memprotes kajian dan bikin itu dengan tuduhan meresahkan masyarakat katanya. Dan itu ada tanggal 40 orang ya, tokoh di situ. Ya, saya nggak tahu kiai itu siapa, nggak tahu ya. Di situ menuntut Persolina memberhentikan radio ini menuntut saya untuk diberhentikan, menuntut saya supaya diberhentikan. Kalau tidak akan jadi tindakan anarkis, itu ancamannya ada. Saya dapat fotokopinya. Kebetulan tadi saya cari fotokopinya tuh. Ada, masih saya simpan. Nah, setelah itu datanglah ya pihak keamanan mengkonfirmasi ke saya bilang, Bapak silakan ambil rekaman semua kajian saya di radio tersebut, lalu Bapak dengarkan, kalau ada yang meresahkan masyarakat, Bapak tangkap saya ke sana. Kalau ada yang mengkafir-kafirkan, silakan tangkap langsung, Pak. Ya, saya nggak usah tawar-menawar, saya bilang gitu. Kemudian di surat itu tembus, saya tahu nggak? Semua bagian di pejabat DPRD, MUI, itu dalam tembus surat, saya nggak tahu apa surat sampai mereka nggak tahu ya, cuman fotokopi surat yang saya terima itu semua lembaga itu termasuk polisi, tentara, Kodim, semuanya pokoknya tingkat
DPRD kabupaten itu di Pemdanya di bagiannya semua dilaporin gitu supaya saya dipanggil MUI segala macam. Akhirnya setelah itu mereka dan kebetulan juga orang yang melaporkan itu ketemu langsung dengan Bapak Kapolres, lalu Bapak Kapolres berkata kepada orang itu yang Kapolres saat itu bilang, kalau Anda punya data bawa ke sini, bawa rekamannya, saya dengar. Kalau tidak, Anda yang akan saya tuntut hukum, kan mereka laporan palsu. Akhirnya orangnya ciut, nggak jadi, ya. Dan bahkan Kapolres bilang, saya mendengarkan kajian baru setiap sore, tidak ada yang memprovokasi masyarakat, tidak ada yang meresahkan. Selesai masalahnya. Tiba-tiba satu kali, ini masih jadul ya, jadi jadul itu tuh pondok di sini, kampus ini masih jadul. Ada seseorang mendatang mengantarkan surat supaya menjadi debat. Saya bilang, saya bukan tak debat, mari kita berdebat di perpustakaan saya setiap asar, karena kalau pagi saya ngajar, Bapak yang di sini, paling banyak 3 orang, atau maksimal 4 orang, atau 2 orang, kita berdebat perpustakaan, biar kita bisa buka buku. Oh, dia minta, kita beda alun-alun, nggak ada faedahnya berdebat depan orang umum, Pak. Orang umum itu nggak tahu masa lalu, masa hadis, masa ayat, perlu. Ya, maka kita kalau ingin cari kebenaran, Bapak datang di sini, saya ajak di perpustakaan saya, karena pustakaan kampus itu masih pustakaan saya yang didikan pustakaan kampus. Jadi kita debat di perpustakaan saya, ya. Oh enggak, kita harus di saya bilang, Pak, itu maka kacau nanti. Bapak punya pendukung, saya punya pendukung, Bapak pendukung juga. Nanti Bapak jamin ke sesuatu. Saya bilang gitu. Ya. Nah, kalau iya, ayo kita bahasa, ya. Kita datang, antum datang ke sini pustakaan saya setiap habis asar. Ya, kalau nggak selesai, lanjut juga habis maghrib boleh. Karena habis maghrib kita rata-rata ada kajian. Makanya saya waktu itu tantang hanya habis asar saja. Dan itu didengar oleh mahasiswa waktu itu. Dia datang bawa surat. Ya, bisa saya kita di sini. Dia di perpustakaan biar enak, kan gitu. Nah, nanti kita buka kita ulama. Itu maksud saya. Jadi saya bukan nantang. Saya yang tidak mau debat, itu debat seperti materi seperti ini loh. Ya. Berdebat seperti ini materinya itu saling kayak debat anak SD jadinya gitu, nggak mau saya. Maka kemarin dari awal Bantan ini saya sudah bilang, saya beri referensi, silakan antum baca. Selama ini yang jadinya versi saya itu sesat atau apa itu referensi gitu, maka saya kasih lihat episode yang ke-3 dan ke-4 ya, antum lihat kita tetap masadir kita semua ulama Nusantara yang nama ini ada memahami Wahabi bagaimana, silakan rujuk kitab itu. Rujuk kitab itu, nanti baru setelah antum baca kitab Mu'tamiyah. Baru antum sesakkan Mu'tamiyah itu di mana dia menyimpang dari pendapat ulama sebelumnya. Itu maksud saya. Nah, kemarin ajakan saya yang pertama untuk dia itu seperti itu. Bukan dialog, enggak. Saya bilang saja lewat Zoom atau apa. Kita bukan dialog saling ini. Nah, kita yang santai aja, mana sih pendapat ulama yang salah sudah, mana yang pendapat Wahabi dalam kitab ini, gitu kan? Itu yang saya inginkan kemarin. Sip, ya. Baik, itu masalah diajak debat. Kemudian juga, ya, pernah tersebar juga isu, dan itu didatangi oleh pihak keamanan juga saya, konfirmasi ke saya, Ustadz mau debat di Pascasarjana sekolah tinggi ini, ya, kita sebut Juntilah, karena dia juga menyebut, tapi sudah paham lah. Enggak. Kenapa Pak? Saya nggak tahu kecuali dari Bapak sekarang. Wah, menyebar Pak. Menyebar Ustaz. Isunya mana-mana katanya mau debat antum. Nggak pernah dapat undangan, nggak pernah dapat apa. Bapak baru cari tahu dari Bapak. Nah, itu kali keduanya ceritanya. Ya. Kemudian setelah itu terjadi apa yang di Semenep. Yang Semenep ini banyak juga dia bilang ada kitab Rifat segala macam itu mengatakan Wacil Sunnah itu tidak berpecah belah. Memang dari kelompok si fulan ini tidak ada yang berbeda pendapat. Itu lurus bengkok itu dari mana lahirnya ada istilah lurus bengkok itu? Ya kan? Ini nggak standar debat begitu. Standar memang salah satu cial bid'ah itu adalah yang saya punya kitabnya Syekh Utsaimin, tapi halaman Bapak dia tuh saya belum sempat cari tadi halamannya. Ini kitabnya loh. Kalau antum punya kitab itu baca itu apa pikiran Wahabi dalam ini yang sesat, antum bantah kitab ini. Kan punya kitab ini, syukur tadi antum bilang ada antum punya kitab Tara Aqidah Wasatiyah ya, antum baca itu. Kalau antum nggak paham, itulah. Jadi berarti dia ini sekarang sudah kawan kita. Ya, antum bantah itu kitab ini yang antum punya tadi, anda lihat, antum punykan dalam video itu kan toh.
Iya, itu dijelaskan semua. Bagaimana Wahabi itu menyebutkan oleh makhluk enggak? Ini kitab ini lihat, nggak usah kita tahu. Ini di mana dasarnya? Silakan. Apakah Wahabi tidak cinta wali? Silakan baca dalam kitab ini. Apa Wahabi mengkafir-kafirkan orang? Silakan baca kitab yang untuk memiliki itu. Ya. Jadi memang saya mau habis-habisan kalau begini jadinya, tuh kan. Jadi masalah Rifqan Ahlussunnah, perbedaan sama Ahlussunnah itu ada, tapi perbedaan-perbedaan yang dinasihkan oleh Syekh Abdul Muhsin di sini adalah adanya sebagian Ahlussunnah itu pasti ada yang hulu sedikit dalam tidak konfirmasi. Itu maksud nasihat, baca nasihatnya Rifqan Ahlussunnah itu. Itu bukan al-bid'ah, maksudnya Ahlussunnah. Saya juga nama kitabnya Ahlussunnah, tapi hujah juga buat antum. Kalau antum kayak bawa ciri al-bid'ah itu ada berpecah belah, loh kelompok antum enggak pecah belah juga, ya, memang tidak ada pecah belah juga di kelompok antum. Ada mufaraqah, istilahnya salah seorang ulama antum juga pakai istilah mufaraqah, ada istilah juga bagaimana waktu munas, ada pemukulan segala macam. Gimana tuh? Saya bantah dengan debat seperti ini, saya bilang, saya bisa debat seperti gaya antum itu, bisa habis-habisan. Maka ini saya bilang, saya ini jadi debat bodoh jadi kayak gitu. Pantas orang-orang mau ini antum debat, nah itu salah satu saya tidak mau debat karena materinya ecek-ecek, materi sebetulnya ecek-ecek gitu. Dia kayak anak SD jadinya. Itu yang malas saya itu. Ya sorry ya kalau bahasa sekarang agak tajam ya, maaf itu. Karena dia memakai bahasa-bahasa yang begitu. Ya terus mengatakan juga marah tuh setan, loh pembohong itu dari mana? Jadi gitulah. Jadi melazim-lazimkan ungkapan orang yang orang tidak maksud seperti itu. Kalau antum belajar baca kitab ulama itu apa? Ya, lazim laysa biqaul, bukan kelazim sebuah ungkapan itu bukan laysa bil madhab, bukan itulah madhab yang harus dihukum seseorang dengan. Illa idza istazamahu, kecuali dia memang menerima kelaziman dari perkataan dia. Tuh ya, ini masalah debat lagi. Suruh baca takut bohong. Enggak, saya bukan takut. Saya itu ingin faedah saja sebetulnya, tidak perlu banyak. Maka saya bilang tidak perlu debat-debat langsung, memang nggak ada faedahnya. Saya itu bukan dulu, saya pernah dapat undangan list setelah ini di Semenep itu sebenarnya dia kan nggak ceritakan setelah civili sih, dan saya itu menjemput dia ke salah satu pondok, dia nggak ceritakan itu. Saya dibawa oleh panitia dan meninggai dia, kemudian bagaimana proses itu. Sebelum saya bicara masalah Syiah, saya sudah bantah dia ya dengan berbagai tuduhan dia itu. Kemudian masalah tawasul juga dibahas oleh itu. Tawasul itu memang orang Wahabi memang beriman dengan tawasul, cuman tawasul, nah ini dia nggak proporsional. Nah itulah menyebabkan debat itu tidak selesai. Dia nggak tahu mana tawasul, oleh mana langsung dilarang oleh yang dituduh Wahabi oleh dia. Maka dia katakan saja orang Wahabi anti tawasul, orang Wahabi anti syiah kufur, karena dia tidak profesional dalam menjelaskan suatu masalah. Ya nggak tahu dia apa tidak paham itu bagaimana. Ini kasihan. Memang dari dibilang dia juga kita harus berdiri dengan ulama. Maaf saja ya, saya sangat hormat dengan orang-orang berilmu. Tapi kalau gaya gini ya, si fulan ini di mana dia belajar? Hanya tamat pondok. Dan informasi dia itu hanyalah pernah menjaga pustaka, maka dia kenal kitab-kitab ulama karena pengatur buku di perpustakaan. Itu cerita yang saya dapat di satu pondok dia. Jadi nggak pernah baca buku ulama berarti dia. Kalau dia baca ulama buku ini, kalau dia baca jelas itu bagi dia apa hakikat mazhab Wahabi. Ini cukup ini aja untuk baca ya, untuk biarkan sama saya nih. Gitu. Ya. Jadi memang nggak level gitu kadang-kadang. Malah seperti itu. Artinya kan memang sudah di waktu di Semenep, itu kan saya sebelum berbicara saya jelaskan, saya bukan takut debat, saya jelaskan itu. Saya kalau mau debat tentukan waktu yang style, kan topik yang jelas, topiknya apa. Karena kalau mau masalah debat nggak jelas, topik bagi topiknya. Sekarang adalah tentang tawasul umpamanya, tentang ziarah kubur umpamanya, tentang apa syafaat, itu jelas, waktu yang jelas, poin yang membicarakan mana. Tapi kan ini kan nggak debat. Yang udah orang Salafi itu atau Wahabi anti tawasul di mana? Antum buka kita bolehkan tawasul yang diperbeda pendapat itulah tawasul dengan jah orang soleh, karena tidak ada contoh dari sahabat dan tidak ada difasih dari Rasulullah SAW. Ya, sama dengan berkata, tetangga saya soleh, tolong ampuni dosa saya. Apa hubungannya? Itu berarti doa yang tawasul dengan jah itu seperti itu. Nah, itu yang jadi pembicaraan. Tapi itu masih ranah khilaf para ulama. Kalau antum cak itu Wahabi seperti itu, ya itu semua ulama yang pendapat demikian adalah Wahabi menurut antum. Nah, ini yang saya garis bawah itu masalah setiap yang berbeda dengan dia harus Wahabi. Kayaknya begitu dia aku. Ya. Baik. Kemudian ya, itulah yang contoh-contoh debat yang tidak bermutu jadinya. Maka itu yang saya nggak malas gitu loh. Dia tidak tahu permasalahan perbedaan pendapat itu di mana. Maka dia oleh sebab itu dia tidak
tidak memahami masalah zul kubur. Apakah orang Wahabi zul kubur? Kenapa titik mana perbedaan itu? Perbedaan masalah tawasul, titik mana yang diingkari orang Wahabi? Ada dua, tawasul orang sudah mati, maksudnya tawasul ya perbuatan yang dipahami oleh tawasul, tapi bukan tawasul meminta kepada orang sudah mati. Ini jelas perbuatan syirik. Mana perbedaan dengan perbuatan orang musyrikin dahulu? Nah, ini yang dibicarakan. Jadi kadang-kadang dia mungkin paham ya, cuman dia sudah takut mengakui sebuah kesalahan, dia akhirnya membuat sebuah framing-framing begitu dalam ungkapannya. Ini jelas, soalnya makanya memang tidak layak orang ini dilayani untuk berdebat. Saya terus terang tidak layak. Asli tidak layak debat, dan memang dari itu dulu dari saya tahu dan saya sudah melihat gaya debatnya itu tidak ilmiah sama sekali kan. Kalau kita berdebat begini kan nggak ilmiah gitu. Kalau ilmiah, dia sebelum berdebat itu sudah baca perkataan lawan di mana salahnya lagi. Maka saya kasih referensi dulu. Jadi bukan menjebak. Kita berdebat tuh ini yang akan saya kasih nanti bahannya. Itu baca itu, silakan baca. Nanti diskusi kita di seputar itu. Topiknya begitu. Jadi waktunya nggak larut-larut. Setengah jam itu selesai diskusi kalau ada topik yang jelas, persisian. Mau tawasul yang lain dibedakan. Diskusi masalah tawasul biljah, maunya atau diskusi masalah itu orang sudah mati, meminta-minta ke kuburan, itu tawasul atau tidak. Jadi ada poin tertentu. Itu makanya kenapa banyak ustaz-ustaz salafi nggak mau layanan antum debat gini. Jadi kebodoh-bodohan kita. Masalah di situ. Ya, antum jangan nggak materi itu. Nggak ilmiah sama sekali kita jadi debat. Malu kita dengan orang awam kan gitu, pas sama ustaz berkata seperti itu kan gitu kan. Nah, itu yang saya jelasin sedikit ya. Nah, setelah itu ada semacam debat umum itu diundang juga di lembaga sekolah tinggi yang saya sebutkan tadi itu diundang, kalau nggak salah semua ormas diundang tuh. Datanglah beberapa mahasiswa ke rumah saya. Saya bilang, itu besok. Ya, saya bilang pertama waktunya mendadak dikasih tahu. Yang kedua, topiknya apa yang dibahas ini? Kok sebanyak ini? Ya, mau gontok-gontokan nggak jelas saja. Kemudian waktu jelas. Kemudian tempat debat itu harus netral, bukan di kandang. Itu mah nggak baga di kandang namanya kita. Dan saya sudah melayani Anda di kandang Anda sendiri. Saya melayani antum di kandang antum sendiri ketika antum jebak tuh kan, tahu kan? Tapi kan nggak berani menyebarkan videonya. Kenapa tidak sebarkan video daripada kita saling tuduh? Udah aman, Mbak. Saya harap penitia itu bongkar tuh video, sebarkan ke masyarakat. Siapa sebetulnya yang bohong? Itu enaknya begitu aja sebetulnya. Karena juga ada yang nanya sama saya, mana siapa jadi saksi untuk itu Ustaz? Ya semua yang hadir jadi saksi lah. Ya, sebetulnya lebih gampang aja. Yang penting jangan pula dipotong-potong videonya. Ya, disebarkan apa adanya. Karena itu jelas. Ya, sudah tahu permainan semua. Jadi itu sebetulnya. Jadi kenapa saya tidak melayani? Beginilah standar debat kita itu begitu ya. Jadi nggak begitu memang. Pantas para ustaz-ustaz yang paham hukum perdebat sama kita paham. Tapi saya perlu membantai ini karena fitnahnya luar biasa. Mana-mana seperti inilah terjadi. Kampus dimusuhi, diprovokasi masyarakat. Dan ya provokasi masyarakat begitu memang. Anti tawasul, anti ziarah kubur. Kalau begitu kan, ya terbakarlah masyarakat. Kalau nggak ada kata-kata kafir semacam menuduh kafir kan masyarakat nggak bisa ada provokasi. Karena itu bahasa yang dipakai oleh mereka, ya. Dan dia tahu sekarang ini dia mengelak supaya lebih kata-kata saya lebih tajam lagi dia, lalu nanti baru digerakkan ormasnya oleh dia. Itu tuduhannya mungkin ada tujuan begitu di balik belakang kan biasanya gitu, ya. Dan orang Wahabi tidak pernah melakukan tindakan anarkis, tidak pernah melakukan hal-hal yang apa, belum pernah di sejarahnya, ya, belum pernah sejarahnya. Demonstrasi aja nggak boleh. Baik. Tak pernah mau debat, itulah alasan sebetulnya. Sebetulnya kemarin itu tawaran saya bukan, saya ingin klarifikasi saja. Omong-omongan antum berdua itu, saya Wahabi itu begini, Wahabi itu begini. Nah, di mana itu? Tadi antum juga doyan mengkafir kalian begini. Kemudian juga ada yang mantan Wahabi, siapa namanya itu pembicaranya? Mantan Wahabi, berapa mantan Wahabi dan berapa mantan Sufi yang masuk ke Wahabi? Mantan Asy'ari yang masuk ke Wahabi, catat dah. Jangan mantan gini karena antum kalau sudah belajar Universitas Semarang dan banyak sekali mahasiswa dari ormas ya, yang dari ormas yang ya dari teman-teman dia lah gitu, teman dia ini banyak sekali yang tamat dari Universitas Semarang. Mereka tahu yang diajarkan sini, ya. Maka nggak pernah mereka menyatakan kalau ada yang pengen di sana menjelekkan, artinya di sini nggak benar. Paling-paling bisnis umroh itu masalahnya begitu, nggak belajar gitu. Nah itu biasa gitu. Maka kalau mau tuduhan-tuduhan seperti SAS ya. Kemudian silakan dia ngomong apa saja. Ya dia tuduhkan pada Wahabi, dia kami ini. Kalau nggak dikatakan bohong sama semua alumni Saudi Abiyanti.
Nggak ada itu kekafiran, mengkafirkan orang, mudah-mudah membid'ahkan orang. Ya, nanti akan saya lihatkan kepada antum kitab-kitab lama yang antum ucap subuh bagaimana manhaj mereka di dalam masalah takfir, syarat takfir, ya, dalam bid'ah, kehati-hatian mereka. Saya akan lihatkan kepada antum kitab mereka terpending dengan menjawab tuduhan ini sebentar. Nanti akan lihatkan. Dan belum pernah kitab itu saya temukan dari orang-orang kelompok dengan antum, tidak pernah lahir kita seperti itu yang betul-betul membentengi umat dari fikir takfir. Itu mana? Ada nggak tulisan? Saya ingin satu lah, dua, tiga lah kitab-kitab yang tulis oleh kelompok yang biasa bicara Wahabi tentang masalah takfir, ya, kaidah-kaidahnya. Saya akan berikan kitab-kitab ditulis oleh ulama yang dicap sebuah Wahabi itu bagaimana, ya, mereka kehati-hatian, syarat segala macam itu kan dijelaskan. Saya akan berikan nanti referensi buat antum biar belajar lebih banyak antum dan antum bisa sadar daripada fitnah-fitnah seperti ini. Kemudian, ya, kemudian tadi sudah kita jawab, bagi suka berantem semacam itu kan cara bahasa. Di mana antum lihat? Kalau masalah beda pendapat, beda pendapat banyak sekali. Kalau antum kata demikian, antum baca kita fikih itu kadang-kadang luar biasa. Apalagi pertentangan antara Hanafi dengan Syafi'i. Itu nggak dibaca dengan baper itu, ya. Itu kita lalu mengkonsumsi secara ilmiah saja. Jadi sampai ada bunuh-bunuhan, antum tunjukkan satu lah. Saya ingin bicara sekarang, antum pernah mengkafirkan orang nggak? Pernah. Saya punya bukti fatwa antum. Itu bupati yang sebelum ini antum kafirkan bukan? Dan kalau menurut masuk Wahabi itu kafir ya, karena dia tidak bertujuan merendahkan Nabi SAW ketika dia ngomong bahwa Nabi pun sombong. Ingat enggak itu? Ada fatwa antum membahas masailnya antum punya bukti itu ada di koran yang bahwa dikafirkan itu sudah dikafirkan. Loh, tunjukkan satu orang dikafirkan oleh ulama Wahabi sekarang. Nah, kalau saya debat-debat begini, maka saya bilang saya malas debat kalau cara antum. Saya bisa debat cara antum bisa, ya. Bisa, saya bisa debat banget itu. Saya cara begitu tuh saya suka juga jadinya begitu kan. Maka tidak enak, kita banyak ilmiah, tenang, ya, jangan bahasa-bahasa memancing emosi segala macam. Enggak. Sabar saja, ya. Akan ada jawaban-jawaban selanjutnya, ya. Kemudian apa lagi? Dalam perkafiran sudah jawab, tawasul sudah jawab, apa lagi? Kaifa nahnu tauhid. Kemudian yang sebuah kitab Basyamil. Ini kitab tauhid saya punya. Dia maksud di Syekh Basyamil bukan mengatakan Abu Tahab lebih bertauhid. Lebih bertauhid dia orang musyrikin yang syiriknya syirik rububiyah. Karena orang musyrikin dahulu dalam tauhid rububiyahnya dia tidak syirik kepada Allah. Kenapa? Dalilnya mana? Bahkan kadang-kadang dalam doa pun mereka juga minta kepada Allah. Yaitu ketika Allah menyatakan fa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishan lahuddin. Kalau mereka berada di batas tengah laut, mereka berdoa kepada Allah. Falamma najjal al-barri la yusyrikun. Lalu selamat ke darat, mereka kalau buat syirik ini dibahas. Lalu dia menafsirkan dengan pandangan dia, dengan opini dia, lalu diseakan-akan mengatakan Abu Jahal lebih bertauhid dari siapa? Dari orang musyrikin yang syirik dalam tauhid rububiyah. Ini cara menjelaskan. Jadi begini cara dia berdebat itu, ya itu yang tidak ilmiah begitu. Tidak ilmiah, tidak profesional membaca pandangan orang, lalu melazimkan dan mengklaim menurut pemahaman dia untuk menghukum orang. Nah ini ilmiah, nggak adil dalam bicara seperti itu. Nggak adil, nggak benar. Makanya debat itu ini yang nggak disukai oleh orang seperti itu. Jadi akhirnya ada debat sir, ya kan? Makanya ini kalau hal ini dibahas kan, ecek namanya. Nggak pernah dia hukum punya orang beriman yang jatuh pada kesyirikan, itu ada syarat-syaratnya juga oleh para ulama kita. Nanti akan saya lihatkan kita bersama antum. Cuman ada hukum yang umum, ada hukum apa? Muayyan, atau saya untuk bedakan. Perbuatan syirik belum tentu pelakunya dimusyrikkan. Ya, dan ini sudah pernah juga saya contohkan. Bagaimana dan berdebat juga dengan seorang yang dari jamaah seperti antum ini. Ya, dia katakan orang Wahabi semua mengkafirkan. Yaitu mengatakan kullu bid'ah wa kullu benar. Seorang bid'ah ada sesat dalam neraka. Berarti orang neraka tuang kafirkan, katanya begitu. Saya tanya lagi, berarti yang masuk neraka orang kafir apa? Menung dia. Ya kan? Itu tidak mengkafirkan. Kalau karena itu umat Islam dalam hadis itu masuk. Cuman itu hukum umum. Contoh sekarang orang makan riba di mana? Pasti dikatakan neraka. Kalau ada tetangga antum makan riba, antum bisa mengatakan di neraka. Enggak kan? Itu makanya belajar. Antum semakin banyak lah baca kitab Wahabi, antum untuk paham insyaallah masalah itu. Ya, saya harap antum lebih banyak baca nih. Kitab yang antum miliki ini cuma antum baca, ulang-ulang. Kalau belum paham nanti saya bisa membantu antum. Ya, baru antum hebat saya dipakai kitab ini juga boleh nih. Jangan boleh. Antum bawa kitab ini dan ini salah nih. Gimana ini? Ini salah, boleh. Ya.
Itu. Jadi kalau saya berdebat memakai cara antum akan kelimpangan. Ya, akan terbolak-balik. Ya, maka saya nggak mau cara saya gitu mau. Ini kurang ilmiah debatnya. Cuma karena memang jawaban orang-orang yang tidak berilmiah juga kadang-kadang gitu. Ya, maka oleh situlah banyak orang tidak mau melayani antum debat karena debat antum tidak profesional, tidak ilmiah. Dan wajar memang. Ya, karena memang guru antum hebat, tapi antum mungkin banyak yang nggak paham juga pendapat guru, pemahaman dari guru, ya bisa saja begitu. Ya makanya saya itu nantang antum dengan kitab, mungkin saya juga salah paham, boleh antum baca, sehingga kita juga bisa tukar pikiran itu saya. Jadi tidak pendapat saya nafsirkan dengan akal sendiri, tidak. Kalau akal Anda berbicara, saya juga dengan akal bicara. Akal sama akal yang berontam. Nah, kita itu makanya kemarin dari awal saya sudah melihatkan referensi terlebih dahulu. Nah, antum kritik yang selama ini antum dengar dari orang-orang antum tuduh sebagai Wahabi itu, antum kritik melalui kitab-kitab yang saya sebutkan kemarin dari episode yang ketiga keempat. Ahlan wa sahlan. Nah, oke. Baik. Gimana? 1 jam? Belum? Berapa menit lagi? 20 menit lagi. Baik. Ini nanti karena memang teman-teman di Instagram juga pengen dengar, nanti kalau dia Instagram sejam mati. Nah itu, ini klarifikasi ya. Apalagi itu, banyak sekali tadi itu. Ya. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau nih, Tauhid Abi Jahal, maksudnya bagaimana? Orang-orang musyrikin dahulu kan Allah sebagai pencipta. Walau saat ma khalaqam yaqulun Allah, itu Tauhid kan, mengaku Allah sebagai pencipta, enggak? Jadi banyak sebagian orang memasukkan Tauhid seperti Tauhidnya Abu Jahal itu cukup mengimani Allah sebagai pencipta, memberi rezeki, menikmatikan, itu mereka anggap sudah bertauhid. Kalau hanya sekedar begitu, Abu Jahal juga orang musyrikin dahulu juga mengaku Allah sebagai pencipta. Bahkan pernah dijelasan, iblis pun Allah menciptakan dia, nggak pernah ngaku dia pencipta dan musyrik dan tuduh enggak dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Iya. Ya, iblis pun ngaku Allah sebagai pencipta. Jadi tauhid itu yang dimaksud oleh beliau menjelaskan ini adalah bagaimana memahami tauhid. Ya, karena ada orang memahami tauhid mengakui Allah sebagai pencipta sudah. Setelah itu dia minta ke gunung, minta ke batu, ke lurah, meminta kuburan, itu tidak permasalahan menurut mereka karena itu tidak menentang tauhid yang mereka pahami, sama meyakini Allah sebagai pencipta yang melihara rezeki. Menurut mereka begitu. Nah, ini dijelaskan. Jadi jangan katakan, oh menurut dia Abu Jahal lebih bertauhid dari orang muslim. Enggak mungkin lah orang muslim dikatakan orang Abu Jahal. Orang bodoh aja nggak mungkin begitu, apalagi ulama. Makanya kadang-kadang itu jadi kadang-kadang itu yang nggak pasnya kita berdebat dengan si pulang ini gitu. Itu pasnya itu gitu. Pertama, saat dia lebih paham dengan ulama ini, kemudian menafsirkan kata ulama dengan semaunya, lalu mengambil kesimpulan semaunya. Nah, inilah efeknya kejadiannya seperti ini begitu. Efek kejadian-kejadian itu yang tidak memahami maksud di para ulama itu, lalu dia ambil kesimpulan, lalu fitnah orang, jadi berlipat-lipat dosanya. Ya, baik. Tadi apa catatan lagi tadi itu? Saya sudah catat poin-poin yang dia klarifikasi tadi. Ya, doyan mengkafirkan, tunjukkan satu ya, bid'ahkan. Kalau nggak dibid'ahkan itu doyan namanya, candu namanya. Kalau bid'ah memang dibid'ahkan ya dibid'ah. Kalau enggak itu namanya tidak belajar masalah iman. Kalau salah ya disalahkan. Kalau enggak itu mazhab Murji'ah seperti itu. Ya. Nah, jadi memang dalam sesuatu bid'ah tidak bid'ah memang ulama pernah berbeda pendapat juga. Jadi tidak mesti dan tidak setiap pelaku bid'ah harus pasti masuk neraka, tidak juga gitu. Maksud hadis itu jelas hukum umum. Sebenarnya saya katakan pada antum tadi, kita pasti mengatakan setiap orang makan riba di mana tempatnya? Ya di neraka. Tapi antum apa bisa memastikan tetangga antum yang kerja di bank atau di bank konvensional pokoknya langsung katakan ahli neraka? Enggak kan? Beda antara hukum al-mutlaq, hukum muayyan. Ya, maka antum belajar banyak belajar kitab-kitab ulama yang saya sebutkan, ya. Kemudian juga kitab-kitab iman besok akan saya bahas, saya tunjukkan referensi ini kepada antum. Nah, antum bisa kritik referensi ini yang menyebabkan sesatnya orang Wahabi. Oke. Ya, mudah-mudahan antum yang terwahabikan kembali kalau setelah membaca kitab tersebut. Ya. Demikian. Barangkali terima kasih teman-teman. Tunggu episode berikutnya, insyaallah kita malam ini 2 episode juga ya. Kita istirahat dulu, ya. Minum dulu ya, santai dulu sebentar, antum minum dulu ya, jangan serius banget ya. Tenang.
Kemudian kembali saya teman-teman, untuk komentar-komentar, tolong tidak perlu banyak komentar, tidak perlu banyak hasut-masut, tidak apa, cukup sudah. Antum dengarkan saja jawaban-jawaban ini dengan tenang, ya, dengan tenang, tidak perlulah, ya, menghasut, mancing-mancing suasana, nggak perlu dah, sudahlah. Antum sudah tahu bagaimana si fulan ini, ya, dan bagaimana level pendidikannya juga antum juga ada tahu. Jadi itu makanya pantas dia seperti itu dalam perdebat seperti itu. Jadi tujuannya itu hanya menjatuhkan orang, tapi tidak berusaha menarik pemahaman itu bagaimana dipahami ini, gitu loh. Nah inilah debat model debatnya. Nah, baik. Kalau soal debat dia, saya sudah kantongi dasar-dasar pikiran sudah saya kantongin. Ini pernah saya sampaikan kepada mahasiswa saya waktu itu. Ya, ini nih kita dibaca oleh dia nih. Dari sini subah-subahnya lahir semua. Saya tahu. Ya, maka oleh sebab itu, kalau apa yang saya sampaikan ini salah menurut antum, silakan. Kita jawab-jawaban buat YouTube. Silakan, mana yang salah, ya. Saya terima kasih. Saya terbuka orangnya, ya. Itu barangkali teman-teman. Kita istirahat dulu sebentar ya. Minum-minum dulu sebentar. Nanti kita sambung insyaallah episode yang berikutnya, ya. Nanti saya sebutkan apa judul berikutnya. Sebetulnya masih banyak ya pengalaman dakwah-dakwah di sini, masih banyak unik-unik terusnya. Itu masalah perdebatan tadi itu begitu. Ya, kenapa saya tidak mau diundang? Dan masalah dia bilang, ini lupa nuktonya. Katanya waktu di Aceh datang berita bahwa saya ngajak dia debat. Itu sebetulnya ada teman-teman dari sebuah komunitas bilang, Ustadz, antum kalau diajak diskusi sama itu Samdi, kalau atau kita fasilitasi gimana Ustadz? Nggak apa-apa kalau diskusinya yang benar. Saya bilang begitu, ya, diskusi yang benar. Di tempat yang netral gitu, yang hadirnya para orang ilmu, hanyalah orang-orang yang mengerti bahasa, orang-orang yang ya orang awam atau orang-orang pelajar biasa itu yang ribut dalam diskusi itu ribut. Karena saya sudah pernah melihat diskusinya dengan Muhammad Hamidi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur. Juga saya lihat nggak mutu banget gitu, sehingga Muhammad Hamidi itu akan tertekan, dia tidak bebas menyampaikan pendapatnya gitu loh. Nah itu tidak benar, berdebat itu harus fair, ada orang menilai, ada orang waktu yang jelas, poin dibicarakan apa, waktunya berapa. Kalau tidak ya ada sir. Nah sekarang sudah dia lihat kepada antum, bagaimana mutu jawabannya. Padahal di waktu episode pertama saya sudah jelaskan banget apa yang akan saya tanyakan kepada dia, ya, apa yang mau saya tanyakan. Saya konfirmasi saja, bukan debat banyak-banyak, tidak. Saya konfirmasi saja, mana antum temukan. Orang Wahabi suka mengkafirkan, suka menyesatkan, di mana, ya? Jangan. Nah begini dia memahami paham ulama tadi, dia memahami dia ini menyesatkan, mengkafirkan. Di mana dia mengkafirkan orang Islam ini? Ya. Nah itulah maksudnya di sini menjelaskan sebagian orang, ya, tidak memahami apa hakikat tauhid. Itu maksudnya, bukan mengatakan Abu Jahal lebih baik tauhidnya. Bukan gitu maksudnya. Dibanding kalau tidak Abu Jahal itu yang mengimani Allah sebagai pencipta, ada orang yang justru tidak percaya Allah sebagai pencipta, malah yakin guru-gurunya dapat memberi rezeki gitu, tahu yang gaib. Nah itu yang dimaksud, ya. Maka kalau orang baca separuh-separuh, potong-potong, lalu ambil kesimpulan, ini akibatnya seperti itu. Ibarat makan obat nggak sempurna, makanya jadinya penyakitnya semakin parah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, ya. Lanjutan dari kisah tadi itu memang akhirnya setelah itu salah seorang ustadz, beberapa orang ustadz dari kampus ini pergi ke sana tanpa ngomong sama saya dulu, ya. Saya bilang saja, kemudian dia ceritakan, ya, sudah konfirmasi seperti itu aja, ya. Itu kejadiannya. Jadi ada suatu komunitas waktu itu. Nah, mereka minta, ya, kalau jelas tempatnya, jelas tempat apanya, netral, semacam waktu, semacam masalah, saya siap diskusi. Waktu itu masih hangat-hangat setelah diskusi Ustadz Firda dengan si Fulan ini di Batam, ya. Saya lihat diskusinya sangat-sangat lucu sekali gitu. Ada permasalahan yang sudah dipersiskan ulama dari dahulu, itu dianggap Wahabi yang membawa perkataan itu. Masalah basmalah, masalah kunut, itu sudah lama dipersiskan ulama. Fatihah sudah lama, belum lahir kita ini udah ada perisian itu, dan tidak pernah ulama dulu beda pendapat dengannya. Itu benar Wahabi lah. Yang permasalahan ada orang mengatakan orang yang tidak basmalah batal salahnya, atau orang batal salahnya, itu bermasalah. Nah inilah konsep-konsep cara diskusi ini yang tidak clear. Jadi mana poin perbedaan itu di mana? Gitu loh. Itu yang diskusi yang sehat, cari poinnya di mana ini. Perbedaan itu di mana? Itu poinnya yang didiskusikan.
Bukan semua masalah yang kita sudah sepakat nggak perlu diskusikan yuk. Tapi mereka sengaja nih hal-hal yang sepakat ini seakan kita mengingkarinya. Itu permainan. Nah, itu tidak jujur namanya. Itu pembohong. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan.